Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anakku semuanya. Jumpa lagi dengan Bu Listia Arianti Nurjana atau biasa kalian memanggil Bu Tia dalam pembelajaran ekonomi hari ini. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah kalau baik-baik saja. Semoga nikmat sehat, longgar, selantiasa diberikan oleh Tuhan kepada kita semuanya dan juga kepada keluarga kalian di rumah. Baik anak-anakku semuanya, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, kita akan memulai dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilahkan. Berdoa selesai. Semoga apa yang menjadi cita-cita anakku diberikan kemudahan, kelancaran, dan juga keberkahan sehingga tercapai apa yang kalian inginkan. Baik anak-anakku semuanya, untuk pembelajaran kali ini kita akan memulai dengan bab baru. Bab apa itu? Bab baru yang akan kita bahas adalah tentang pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Apa yang terlintas dalam pikiran anak-anakku semuanya tentang kegiatan ekonomi? Iya? Baik? Bagus. Kegiatan ekonomi merupakan kegiatan yang dimana ada kegiatan produksi, distribusi, dan juga konsumsi. Lalu, bab ini masih ada hubungannya dengan bab sebelumnya tentang masalah dan sistem ekonomi. Di dalam masalah dan sistem ekonomi lebih ditekankan pada permasalahan yang terjadi pada masalah ekonomi klasik dan modern. Untuk kali ini kita akan fokus pada kegiatan ekonomi. Sudah paham arah dan tujuannya anak-anak? Baik, mari kita lanjutkan. Ini adalah hal-hal yang akan kita bahas. Yang pertama ada kompetensi dasar, tujuan dan manfaat pembelajaran, materi pembelajaran, dan ada latihan soal. Untuk kompetensi dasar pada bab pelajaran ini adalah tentang menganalisis peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi, selanjutnya menyajikan hasil analisis peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Adapun tujuan pembelajaran pada pembelajaran ekonomi hari ini, yang pertama anak-anakku semuanya bisa menjelaskan produksi, distribusi, konsumsi sebagai kegiatan ekonomi dan juga bisa mendeskripsikan peran pelaku ekonomi dan juga menganalisis model diagram interaksi pelaku ekonomi atau kita menyebutnya dengan circular flow diagram. Baik anak-anakku, pada pertemuan kali ini kita akan lebih fokus pada penjelasan produksi, distribusi, dan juga konsumsi dalam kegiatan ekonomi. Untuk penjelasan yang lain seperti peran pelaku, circular flow diagram akan kita bahas pada video selanjutnya. Adapun manfaat pembelajaran setelah kalian mempelajari bab 3 ini, anak-anakku semuanya akan bisa menganalisis tentang kegiatan yang terjadi pada kehidupan sehari-hari. Tentunya adalah kegiatan ekonomi. Dan juga menjadi tahu bagaimana peran dari masing-masing pelaku ekonomi. Akan ada RTK, RTP, RTN, dan juga MLN. Apa itu? Lihat video nanti ya. Yang kedua. Selanjutnya yang ketiga adalah nanti ketika anak-anakku sudah mempelajari bab ini bisa menganalisis bagaimana sih arus dari circular flow diagram dalam kehidupan anak-anakku sehari-hari. Sudah tahu sekarang apa yang akan kita bahas? Baik, untuk materi yang akan kita bahas pada kegiatan ekonomi yang pertama adalah kegiatan produksi. Ini adalah kegiatan produksi. Ini adalah kegiatan produksi. Yang mana di dalam kegiatan produksi secara umum adalah kegiatan yang mengombinasikan faktor-faktor produksi dalam menghasilkan barang dan jasa. Anak-anakku semuanya ketika kalian mendengar faktor-faktor produksi, kira-kira ada berapa jumlah dari faktor-faktor produksi itu? Ada berapa coba? Iya? Betul sekali, ada lebih dari satu faktor-faktor produksi, namanya saja faktor-faktor. Di sini lebih tepatnya untuk jumlah dari faktor-faktor produksi itu ada 4 macam faktor produksi. Ada apa saja? Akan kita bahas pada slide selanjutnya. Dalam ekonomi tidak hanya mengombinasikan, mencipta ataupun menghasilkan faktor produksi saja. Di sini kegiatan produksi selain mencipta tadi juga menambah nilai guna barang dan juga untuk pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat. Bisa difahami sampai sini?
Baik, lalu bagaimana dari dua gambar yang ada di samping Mutia ini? Apakah dua gambar ini termasuk ke dalam kegiatan produksi atau hanya salah satunya saja? Kita analisis dari penjelasan yang Mutia sampaikan tadi. Untuk gambar yang pertama adalah gambar karyawan yang sedang bekerja merakit suatu barang. Jelas itu mencipta karena ada barangnya. Dan juga di sini gunanya untuk pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat. Maka gambar pertama termasuk ke dalam kegiatan produksi. Lalu bagaimana dengan gambar yang kedua? Gambar kedua di sini adalah seorang perempuan parubaya yang sedang melakukan kegiatan memecah batu kali. Menjadi pecahan yang kecil-kecil di sini gambarnya. Kemudian biasanya digunakan untuk bahan bangunan. Di sini beliau mencipta, kemudian menambah nilai guna dari batu kali, selanjutnya digunakan untuk membangun rumah, pemenuhan kebutuhan hidup manusia, bukan? Maka kegiatan ini juga termasuk ke dalam kegiatan produksi. Bisa difahami anak-anak? Jadi tidak terbatas hanya pada tempatnya saja, tidak harus di pabrik, tidak harus pada suatu perusahaan. Selama di situ kegiatannya menambah nilai guna dan juga kegiatannya itu untuk pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat, maka termasuk ke dalam kegiatan produksi. Baik, selanjutnya apa sih tujuan dari kegiatan produksi ini? Tujuan produksi secara umum adalah produsen ingin membuka lapangan pekerjaan. Selanjutnya, dari peningkatan lapangan pekerjaan di sini, tentunya pendapatan masyarakat akan meningkat. Untuk tujuan produksi, yang utama adalah untuk peningkatan kemakmuran. Di sini, Mutia bagi poin to poin untuk tujuan produksi. Mutia punya 5 poin untuk tujuan produksi. Apa saja? Yang pertama, tujuan dari kegiatan produksi ini adalah untuk menghasilkan barang dan jasa yang berkualitas tinggi, berkualitas prima. Kemudian selain menghasilkan barang di sini, tujuannya adalah seperti yang Mutia sampaikan tadi, untuk pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Selanjutnya, kegiatan produksi ditujukan untuk mengganti barang yang rusak atau habis. Dan ini nih yang paling jadi tujuan produsen adalah untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Harapan dari seorang produsen tentunya ingin mendapatkan keuntungan atau laba yang maksimum. Mana ada sih produsen yang memproduksi suatu barang tidak ingin untung malah buntung? Kita rasa tidak ada, hampir semuanya ingin untung. Selanjutnya untuk kegiatan produksi ini tujuan akhirnya adalah untuk peningkatan kemakmuran masyarakat. Bisa difahami penjelasan Mutia? Baik, mari kita lanjutkan. Selanjutnya adalah tentang faktor-faktor produksi. Tadi sudah Mutia sampaikan ada berapa sih jumlah faktor produksi? Berapa coba? Iya, betul sekali. Jumlah dari faktor-faktor produksi di sini ada 4 faktor produksi. Apa saja faktor-faktor produksi ini? Mari kita bahas. Yang pertama di sini faktor produksinya adalah tentang sumber daya alam. Sumber daya alam di sini seperti hutan, kemudian tanah, barang tambang, air, tumbuhan, hewan yang sudah Tuhan berikan merupakan faktor produksi pertama yang penting bagi seorang produsen. Lalu apa imbalan atau balas jasa yang diberikan oleh seorang produsen ketika alam, sumber daya alam memberikan faktor untuk produksinya? Ternyata di sini imbalan atau balas jasa yang diberikan oleh produsen atas pemakaian sumber daya alam berupa sewa. Atau dalam bahasa Inggris kita menyebutnya sebagai rent. Dalam ekonomi, rent ini disimbolkan dengan huruf R kecil. Kemudian faktor produksi yang kedua adalah tentang tenaga kerja. Tenaga kerja di sini dibagi menjadi tenaga kerja jasmani dan rohani, yang mana tenaga kerja jasmani merupakan tenaga kerja yang menggunakan pikirannya untuk membangun perekonomian. Dalam tenaga kerja di sini bisa dibagi menjadi tenaga kerja terdidik, terlatih,
tidak terdidik, dan tidak terlatih. Lalu apa yang dimaksud dengan tenaga kerja terdidik, terlatih, dan tidak terdidik, tidak terlatih? Di sini tenaga kerja terdidik dari judulnya saja bisa kita analisis kalau tenaga kerja terdidik merupakan tenaga kerja yang memiliki pendidikan khusus. Seperti profesi Butia saat ini sebagai seorang guru, dokter, notaris, akuntan, dan profesi yang lain yang ada di sekitar anak-anakku semuanya yang selama ini membutuhkan pendidikan khusus termasuk ke dalam tenaga kerja terdidik. Lalu apa pengertian dari tenaga kerja terlatih? Kalau kalian yang sering patah hati bukan termasuk ke dalam calon-calon tenaga kerja terlatih loh ya. Karena di sini tenaga kerja terlatih harus punya keahlian atau keterampilan khusus. Seperti driver, montir, pramuniaga, pramusaji, dan tentunya masih banyak lagi profesi yang membutuhkan latihan yang ada di sekitar kalian. Lalu bagaimana dengan tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih? Di sini dari tenaga kerja terdidik dan tidak terlatih berarti tenaga kerja ini tidak memiliki pendidikan khusus dan keahlian khusus. Seperti profesi kuli bangunan, tukang beca, tukang sampah, dan profesi lain yang anak-anakku pasti lebih bisa menyebutkan. Anak-anakku semuanya, dari yang Butia sampaikan tadi tentang tenaga kerja, pilihan ada di tangan kalian. Mau memilih menjadi tenaga kerja yang mana? Terdidik atau terlatih? Semoga kalian ada pada dua pilihan ini ya anak-anak. Baik. Lalu apa imbalan atau balas jasa dari tenaga kerja ini? Ternyata produsen ketika menggunakan tenaga kerja akan memberikan imbalan atau balas jasa berupa gaji atau upah. Dalam bahasa Inggris kita menyebutnya sebagai wages. Dalam ekonomi kita menyingkatnya dengan huruf W kecil. Bisa dipahami apa yang Butia sampaikan? Baik. Dua faktor produksi ini merupakan faktor produksi asli. Lalu kita akan lanjut untuk faktor produksi yang ketiga adalah capital atau modal. Modal di sini merupakan hal yang penting juga untuk produsen dalam memproduksi suatu barang. Modal di sini dibagi secara kepemilikan yaitu modal masyarakat dan juga modal milik sendiri. Kemudian secara sifatnya untuk modal di sini dibagi menjadi modal tetap dan juga modal lancar. Adapun modal tetap kita menyebutnya dengan fixed capital. Kalau kalian janjian dengan teman kalian, fixkan jam berapa karena fix itu artinya adalah tetap. Dan untuk modal lancar kita menyebutnya dengan current capital. Untuk modal tetap di sini adalah modal yang bisa digunakan untuk jangka waktu yang lama. Dalam proses produksi bisa digunakan untuk beberapa kali. Dalam akuntansi, untuk aktiva tetap diasumsikan selama 10 tahun, maka untuk modal tetap diasumsikan bisa digunakan dalam jangka waktu 10 tahun. Maka contohnya untuk modal tetap di sini adalah seperti mesin, kemudian bangunan, dan juga tanah, dan juga yang lain. Kemudian bagaimana dengan modal lancar? Modal lancar adalah modal yang digunakan untuk satu kali proses produksi kemudian habis. Seperti bahan baku, bahan penolong, semuanya itu bisa habis dalam satu kali proses produksi. Lalu apa balas jasa dari modal yang sudah diberikan? Maka di sini produsen akan memberikan berupa bunga. Bunga di sini kita menyebutnya dalam bahasa Inggris adalah interest. Kita simbolkan dalam ekonomi dengan penggunaan huruf I kecil. Perhatikan anak-anak, untuk penulisan di sini dalam faktor produksi kita menggunakan huruf I kecil. Untuk capital di sini kita menggunakan balas jasanya dengan huruf I kecil. Kenapa? Untuk membedakan dengan penggunaan istilah investasi atau investment, kita menggunakan hurufnya adalah huruf I kecil. Selanjutnya untuk faktor produksi yang keempat adalah kewirausahaan atau skill, atau kita menyebutnya juga dengan keahlian. Atau kita di sini menyebutnya dengan keahlian. Kewirausahaan di sini merupakan sesuatu hal yang penting juga dimiliki oleh seorang produsen.
Keahlian di sini seperti penguasaan teknologi, kemampuan memanajerial, kemampuan untuk menggunakan daya juangnya untuk memproduksi. Maka di sini ketika seseorang memiliki keahlian atau kewirausahaan, maka mendapatkan imbalan atau balas jasa berupa laba atau profit. Kita simbolkan di sini dengan huruf P kecil. Maka anak-anakku semuanya, kenapa kalian mendapatkan mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan? Karena di sini tujuannya untuk membekali kalian agar kalian selepas SMA nanti punya jiwa-jiwa kewirausahaan, punya ide-ide apa sih tentang usaha kalian nanti. Karena di sini kewirausahaan dan keahlian merupakan faktor produksi yang juga tidak kalah penting. Kesemua imbalan di sini kita akan rangkum ke dalam huruf RWIP. Imbalannya agar lebih memudahkan kalian kita sebut dengan RWIP. R plus W plus I plus P. Anak-anakku semuanya mohon diperhatikan untuk kalian bisa mengingat, memahami tentang RWIP di sini. Baik secara penulisannya maupun singkatannya RWIP. Kenapa? Karena materi ini akan dibahas lebih dalam di saat nanti kalian kelas 11 dalam materi pendapatan nasional, di mana nanti akan ada pendapatan nasional dengan pendekatan produksi, pendapatan, dan pengeluaran. Untuk pendekatan pendapatan akan diperoleh rumus RWIP. Dari mana asal-muasalnya RWIP ini? Ternyata RWIP di sini diperoleh dari balas jasa atas pemakaian faktor-faktor produksi. Bisa difahami? Kenapa harus I-nya dengan huruf I kecil? Karena nanti dalam pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran, untuk I-nya menggunakan I besar karena di sana komponen pendekatan pengeluaran ada investasi. Maka sedari kecil, sedari kelas 10 ini, kalian harus terbiasa untuk membedakan antara huruf I kecil dan huruf I besar atau kapital. Bisa difahami anak-anakku semuanya? Jika nanti penjelasan Butia terlalu cepat atau dirasa kalian belum paham, bisa kalian ulang kembali, kalian maju mundurkan untuk video ini. Baik, untuk yang selanjutnya kita akan membahas tentang teori perilaku produsen. Yang mana seorang produsen tidak hanya memfokuskan pada proses produksi saja, tapi juga pada biaya produksi, penentuan laba, dan juga minat dan selera konsumen. Kemudian, kalau anak-anakku semuanya bisa memahami tentang teori perilaku produsen di sini, nantinya untuk teori perilaku konsumen juga akan mudah untuk memahami. Di sini yang pertama dalam teori perilaku produsen kita mengenal dengan istilah LDR. Apa itu LDR? Apakah long distance relationship seperti dia dan kamu? Tentu bukan. Di sini untuk teori perilaku produsen kita mengenal dengan the law of diminishing return yang dikemukakan oleh David Ricardo. Kalau dalam produsen memiliki LDR, maka dalam konsumen memiliki yang namanya LDMU. Tinggal gantikan saja huruf R-nya dengan MU. Menjadi the law of diminishing marginal utility. Ini dalam teori perilaku konsumen. Bisa membedakan sekarang? Baik. Dalam pemakaian faktor produksi, produsen di sini mengalami jangka waktu pendek dan juga jangka waktu panjang. Di mana untuk jangka waktu pendek diasumsikan pasti dari 4 faktor produksi yang ada satu faktor produksi yang mengalami perubahan. Dan dari 4 faktor produksi ini yang sering sekali mengalami perubahan adalah faktor produksi tenaga kerja. Seperti yang kalian tahu, banyak sekali yang pensiun, keluar masuk, itu semua mempengaruhi dalam proses produksi. Maka di sini jika ada tambahan satu faktor produksi, maka outputnya pun akan bertambah. Maka kita mengenalnya menjadi marginal product atau produk marginal. Untuk selanjutnya dalam produk marginal ini kita mengenal rumus, yaitu adalah delta TP dibagi dengan delta L. Kalau kalian ingat pelajaran SMP ketika kalian diminta mencari suhu dalam pelajaran fisika, untuk delta itu berarti adalah suhu yang kedua dikurangi dengan suhu yang pertama. Maka sama seperti dalam pelajaran ekonomi ini. Untuk delta TP maka kita mencarinya dengan TP2
total produk yang kedua dikurangi dengan total produk pertama. Kemudian untuk labor, untuk tenaga kerja kedua dikurangi dengan tenaga kerja pertama. Itulah rumus untuk mencari marginal product atau PM. Bisa difahami semuanya? Baik, selanjutnya bagaimana untuk mencari average product? Maka hilangkan saja rumus dari MP untuk deltanya menjadi total product dibagi dengan labor. Ketika di sini diketahui rumus MP sama dengan delta TP dibagi dengan delta L, pertambahan di sini akan menyebabkan hubungan yang menjadi the law of diminishing return ini. Bagaimana sih Bu the law of diminishing return? Akan kita bahas sesaat lagi. Ini dia the law of diminishing return, di mana the law of diminishing return ini adalah faktor produksi yang apabila jumlah tenaga kerja ditambah secara terus-menerus sebanyak 1 unit, awalnya untuk total produksi TP bertambah. Tapi ternyata pada suatu titik akan mengalami penurunan bahkan mencapai nilai negatif. Untuk lebih memahami, mari kita latihan soal. Di sini, tenaga kerja diasumsikan bertambah sebanyak 1. Kemudian kita mulai dari 1, tenaga kerja 1 sampai dengan tenaga kerja ke-6. Selanjutnya untuk total produk, maka kita di sini dituliskan 10 sampai 48. Maka bagaimana cara mencari MP-nya? Cara mencari marginal produknya atau PM-nya. Anak-anakku semuanya, tadi sudah Bu Tia sampaikan untuk mencari marginal product adalah delta TP dibagi dengan delta L. Maka di sini untuk delta TP kita kurangi dari tenaga kerja kedua dan pertama. Ya, seperti contoh Bu Tia contohkan dulu. Di sini berarti untuk delta MP, delta TP 21 dikurangi 10 berapa anak-anak? Iya, betul sekali, 11. Maka untuk delta L-nya 2 dikurangi 1 menjadi 1. Maka tinggal 11 bagi 1, 11. Mudah bukan? Tidak perlu membaginya, hanya cukup mengurangi saja total produknya. Itulah yang dikatakan marginal product. Lalu bagaimana dengan tenaga kerja yang keempat? Kemudian bisa menghasilkan produk 42. Ternyata di sini untuk tenaga kerja keempat, 42 dikurangi dengan 34 maka menjadi berapa? Iya betul sekali, 8. Selisih dari 42 dikurangi dengan 34. Lalu bagaimana dengan tenaga kerja kelima? Berapa marginal product saat tenaga kerjanya 5 dan produknya adalah 46? Tinggal kurangkan saja anak-anak, 46 dikurangi 42 itulah marginal produknya. Berapa 46 kurangi 42? Iya, 4. Inilah marginal produknya atau kita menyebutnya dengan tambahan hasil. Lalu saat tenaga kerja ini 6, berapa marginal produknya? Mudah sekali ya, berarti di sini untuk marginal produknya adalah 2. Pertanyaan yang biasa sering keluar dalam ujian semester, kemudian ujian SBMPTN atau ujian nasional adalah pada saat tenaga kerja keberapa the law of diminishing return ini terjadi. LDR ini terjadi di mana? Kita perhatikan anak-anakku semuanya untuk melihat the law of diminishing return ini terjadi ketika marginal produknya mengalami penurunan. Perhatikan di tenaga kerja keberapa marginal produk ini mengalami penurunan. Berapa? Berapa? Iya, betul sekali. Pada saat tenaga kerja keempat dari 13 menjadi 8 mengalami penurunan bukan? Maka di sini hukum LDR berlaku, mengalami penurunan. Padahal kalau kita lihat secara total produk dari TP-nya itu mengalami kenaikan dari 34 menjadi 42. Tapi sebetulnya tambahan produk ini mengalami penurunan. Sebaiknya produsen hanya menggunakan tenaga kerja sebatas 3 saja untuk menggunakan produksi
ini. Bisa difahami anak-anakku semuanya? Baik, kalau begitu mari kita lanjutkan. Kalau tadi adalah jangka pendek dari pemakaian faktor produksi, maka secara jangka panjang dalam pemakaian faktor produksi, ternyata selain tenaga kerja, ada juga faktor produksi yang mengalami perubahan. Diasumsikan perubahan itu terjadi pada modal atau capital. Di sini kurva yang menggambarkan kombinasi dari dua faktor produksi yang mengalami perubahan ini kita mengenal dengan kurva isokuan. Iso yang berarti sama, kuan yang berarti kuantitas. Kemudian untuk garis biayanya di sini kita menggunakan garis isokos. Seperti ini adalah gambar dari kurva isokuan. Kurva isokuan ini merupakan kombinasi dari modal dan juga tenaga kerja. Kalau kalian perhatikan ini seperti kurva permintaan dari kiri atas ke kanan bawah. Perhatikan garis yang menyentuh I2 dan I1. Garis itu kita sebut dengan garis isokos, garis biaya tetap sama. Bisa difahami anak-anakku semuanya? Baik. Adapun ciri-ciri dari kurva isokuan ini adalah kurva ini berslope negatif. Karena ketika penggunaan labor itu ditambah, maka nanti penggunaan modal akan berkurang. Lalu kalau di sini tenaga kerjanya itu berkurang, maka modalnya pasti bertambah. Maka berslope-nya selalu negatif. Kemudian kurva ini menggambarkan kombinasi dari dua faktor produksi. Semakin ke kanan atas, jumlah outputnya itu akan semakin tinggi. Kemudian kurva isokuan ini tidak akan pernah berpotongan dan cembung terhadap titik origin. Jadi tidak horizontal, tidak vertikal, tapi cembung. Bisa difahami anak-anakku semuanya? Baik. Lalu bagaimana ketika kurva ini, ketika garisnya ini, garis dalam kurva isokuan ini berada di atas garis isokos. Seperti I3, ini kan di atas dari garis isokos. Maka sebaiknya seorang produsen menurunkan labor atau modalnya dalam penggunaan faktor produksi. Karena di atas garis biaya tetap yang dia tetapkan. Kalau di sini masih di bawah seperti I1, isokuan 1 masih di bawah dari garis isokos, maka silakan dimaksimalkan sampai seperti garis I2 bersinggungan. Karena di sini untuk pemakaian modal dan labor berarti sudah maksimal, sudah bagus. Begitu ya anak-anakku semuanya? Baik, kita lanjut. Selanjutnya adalah tentang konsep biaya, penerimaan, dan juga laba. Produsen pasti akan menggunakan biaya dalam proses produksi. Biaya ini kita sebut dengan biaya tetap, variabel, dan juga biaya total. Adapun biaya tetap kita menyebutnya tadi sama fixed cost. Tinggal dibalik saja. Fixed cost, biaya tetap. Yang pasti biaya ini akan selalu dikeluarkan oleh seorang produsen meskipun tidak melakukan kegiatan produksi. Seperti saat ini ada pandemi, produksi tidak dilakukan tapi harus mengeluarkan biaya. Seperti biaya tenaga kerja, kemudian biaya sewa gedung, itu semua harus dikeluarkan. Lalu bagaimana dengan biaya variabel? Biaya variabel di sini tentunya mengikuti dari jumlah produksi yang dikeluarkan. Kalau tidak produksi ya tidak mengeluarkan. Maka di sini bisa kita misalkan untuk biaya variabel adalah biaya bahan baku dan biaya bahan penolong. Keseluruhannya ini dari FC dan juga VC kita menyebutnya dengan total cost atau TC. Bisa difahami ya semuanya ya? Oke, selanjutnya kita ke penerimaan. Penerimaan di sini kita bagi menjadi 3, tentang penerimaan total, marginal, dan juga rata-rata. Kalau tadi kalian sungguh-sungguh menyimak penyampaian Butia, apa yang sudah Butia jelaskan, untuk produk tadi kita kenal dengan MP, marginal product. Maka di sini untuk penerimaan marginal kita menyingkatnya dengan MR, marginal revenue. Revenue kan artinya penerimaan. Di sini untuk penerimaan marginal merupakan delta rumusnya. Kalau tadi delta TP, kalau di sini delta TR, total revenue dibagi dengan delta quantity. Jadi bukan labor karena ini bukan produk, tapi di sini adalah penerimaan. Jadi delta
quantity, Q. Kemudian untuk penerimaan rata-rata, average revenue, tinggal hilangkan saja deltanya, maka menjadi TR dibagi dengan quantity. Adapun penerimaan total merupakan penerimaan yang diterima dari setiap harga barang dikalikan dengan quantity, maka kita menyebutnya menjadi TR. Itulah konsep penerimaan dari seorang produsen. Selanjutnya adalah tentang penetapan laba maksimum. Anak-anakku semuanya bisa kalian amati dari kurva ini, kurva yang menggambarkan perpotongan dari total revenue dan juga total cost. Di sini kalau kalian amati untuk garis dari total cost, kita gambarkan dengan garis yang berwarna hitam. Untuk total revenue kita gambarkan dengan garis berwarna abu-abu. Lalu laba maksimum di sini terjadi pada saat produksi keberapa? Perhatikan sekilas saja kalau kalian menjawab soal pilihan ganda di sini, perhatikan lereng vertikal yang mengalami jarak paling besar antara perpotongan TR dan TC. Luruskan, tarik garis, ternyata di sini untuk kuantitinya ternyata pada saat kuantiti ke-6 kalau diluruskan kuantitinya. Berarti produsen akan mengalami laba maksimum ketika berhasil menjual produknya itu sebanyak 6. Kalau lebih dari 6 itu justru mengalami laba tapi tidak maksimum. Jadi masih laba tapi tidak maksimum. Karena penambahan jumlah produk itu belum tentu menghasilkan laba. Bisa saja malah mengurangi nilai jual suatu produk. Makanya di sini produsen rata-rata biasanya untuk memasarkan suatu produk itu lebih pada inovasi produk. Produk sama, gambarnya sama, hanya diberikan tambahan-tambahan inovasi agar tidak menambahkan barang lagi. Karena ketakutannya, kekhawatirannya ketika ada produk baru maka tidak mendapatkan laba yang maksimum. Justru malah labanya itu berkurang. Di sini mari kita buktikan untuk penerimaan laba maksimum. Pada saat produknya di sini adalah 6. Anak-anakku perhatikan semuanya. Pada saat produknya 6, maka TR di sini ya, TR di sini ini ternyata hampir menyentuh 100, lebih tepatnya nih kita kira-kira 96 ya. Kemudian untuk TC-nya hampir menyentuh 70, masih di bawah 70. Kita anggap di sini 69. Maka untuk TR min TC-nya adalah 27. Selisih dari 96 dikurangi dengan 69. Karena untuk memperoleh laba diharapkan penerimaannya lebih besar daripada biayanya. TR-nya lebih besar daripada TC-nya. Selanjutnya bagaimana? Kita buktikan kalau produksi produsen ini lebih dari 6, yaitu 7. Di sini TR-nya adalah 105, kemudian TC-nya kalau kita perhatikan dengan seksama, ini hampir menyentuh 82, tapi kita ambil 81, maka untuk labanya kita peroleh 24. Di sini berarti untuk produknya ketika ditambah 1 unit menjadi 7 buah, maka mengalami masih laba, tapi mengalami penurunan dari 27 menjadi 24. Maka sebaiknya produksi itu sampai pada produk ke-6, kuantiti ke-6. Karena diharapkan anak-anakku semuanya untuk MR itu adalah sama dengan MC. Jangan sampai MR-nya lebih kecil dari MC. Kalau MR masih lebih besar dari MC tidak masalah, tapi jangan sampai sebaliknya. Begitu ya anak-anakku semuanya? Bisa dipahami? Baik, mari kita lanjutkan. Selanjutnya adalah tentang kegiatan ekonomi yang kedua, yang mana kegiatan ekonomi ini setelah kegiatan produksi dilakukan, yaitu menyalurkan barang dan jasa yang telah dibuat oleh produsen kepada konsumen. Di sini kita sebut dengan nama kegiatan distribusi. Kegiatan distribusi ini tidak terbatas pada menyalurkan saja, tapi perlu diperhatikan bagi seorang distributor, pelakunya, kegiatan distribusi ini juga termasuk dalam kegiatan pemilihan barang, pengemasan, pengepakan, kemudian penggudangan,
sampai dengan pengangkutan. Itu semua perlu diperhatikan oleh para distributor. Sama seperti dalam faktor-faktor produksi, di sini juga ada faktor-faktor distribusi. Yang perlu anak-anakku semua ketahui dalam faktor produksi, kita menyingkatnya untuk lebih kenal ya, P4. Yaitu yang pertama ada produk, pahami dulu produknya itu bagaimana, tahan lama atau tidak, jangka waktunya berapa lama, kemudian bagaimana sih pasarnya. Pasarnya di sini tentang bagaimana pembeli itu biasa membeli, letak geografis pasarnya perlu juga dianalisis oleh distributor. Selanjutnya adalah tentang produsennya, bagaimana pengalaman produsen ini perlu menjadi bahan pertimbangan bagi seorang distributor dan juga perantara. Karena terkadang dalam kegiatan distribusi barang tidak langsung sampai dalam satu kali pengiriman. Perlu perantara, agen, makelar, broker, grosir, eceran, maka perlu menjadi pertimbangan bagi seorang distributor. Begitu ya semuanya? Ada berapa tadi faktor-faktor produksi? Sama ya, 4. Untuk ini kita menyebutnya dengan P4. Oke? Baik, kita lanjutkan. Ini adalah kegiatan ekonomi yang ketiga, adalah kegiatan konsumsi. Kegiatan konsumsi di sini merupakan kegiatan mengonsumsi suatu barang, mengurangi nilai guna, menghabiskan, tentunya untuk pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Semuanya pasti mengonsumsi barang kan ya? Iya. Dan di sini Butia bagi dalam kegiatan konsumsi kita bagi menjadi ciri-ciri, tujuan, dan faktor yang mempengaruhi konsumsi. Untuk yang pertama adalah tentang ciri-ciri benda itu dikatakan sebagai benda konsumsi. Apa saja ternyata ciri-ciri benda yang dikatakan sebagai benda konsumsi? Apa nak? Iya, betul sekali. Yang pertama adalah barang itu diperoleh dengan cara pengorbanan. Ketika anak-anakmu semuanya mengeluarkan tenaga, biaya untuk mendapatkan suatu barang, maka termasuk ke dalam benda konsumsi. Karena kalian perlu pengorbanan dalam memperoleh barang tersebut. Masih ingatkan dengan materi bab 1 tentang alat pemuas kebutuhan dengan cara memperoleh? Iya. Seperti udara yang kita hirup, seperti ini, kira-kira ini termasuk ke dalam barang apa? Apakah termasuk ke dalam barang konsumsi? Iya, betul sekali. Tidak termasuk ke dalam barang ekonomi karena ini masih menjadi barang bebas, siapapun masih bisa menikmati. Ketika udara ini sudah dimasukkan ke dalam tabung oksigen, maka sudah menjadi barang ekonomi karena memerlukan pengorbanan untuk memperoleh barang ini. Selanjutnya selain memerlukan pengorbanan, dikatakan barang konsumsi itu karena ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan hidup kita. Dan selanjutnya barang konsumsi ini memberikan manfaat yang digunakan untuk kehidupan sekaligus, yang akan habis dalam sekaligus ataupun berangsur-angsur. Seperti makanan, minuman, obat itu kan langsung sekali pakai, habis. Tapi kalau untuk berangsur-angsur seperti penggunaan handphone, gawai, laptop, jam tangan yang kalian kenakan, itu semua termasuk dalam benda konsumsi secara berangsur-angsur. Bisa difahami anak-anakku semuanya? Iya, jika terlalu cepat nanti silakan dimaju mundurkan penjelasan dari Butia sampai kalian paham. Untuk kegiatan konsumsi di sini, adapun tujuannya adalah pemenuhan kebutuhan hidup dan faktor-faktor yang mempengaruhi mohon dicermati anak-anakku semuanya. Untuk faktor yang mempengaruhi dalam kegiatan konsumsi ini adalah faktor ekonomi dan faktor non-ekonomi. Yang pertama tentang faktor ekonomi, tentunya yang mempengaruhi pola konsumsi seseorang adalah tingkat pendapatan, ya kan? Bisa dirasakan kan? Kemudian ketersediaan barang dan jasa, sekaligus kemudian harga suatu barang. Itulah faktor ekonomi yang mempengaruhi konsumsi seseorang. Lalu bagaimana dengan faktor non-ekonomi? Tentunya faktor non-ekonomi di sini adalah tentang lingkungan, tempat tinggal, adat istiadat, agama, juga jumlah anggota keluarga. Inilah yang mempengaruhi faktor konsumsi seseorang.
Bisa difahami penjelasan Bu Tia? Baik, terima kasih anak-anakku. Selanjutnya adalah tentang teori perilaku konsumen. Kalau kalian tadi menyimak penjelasan Bu Tia tentang teori perilaku produsen, maka tidak akan kesulitan untuk memahami tentang teori perilaku konsumen. Di mana di sini ada dua pendekatan dalam teori perilaku konsumen. Yang pertama adalah pendekatan kardinal. Pendekatan kardinal di sini kata kuncinya adalah K, kardinal, quantity. Jadi di sini pendekatan ini bisa digambarkan, bisa diukur dengan satuan, kemudian dengan jumlah dan dengan buah. Kardinal, quantity bisa dihitung. Dalam pendekatan kardinal dibagi menjadi dua hukum. Yang pertama adalah hukum Goosen 1, kemudian yang kedua adalah hukum Goosen 2. Di mana hukum Goosen 1 di sini menjelaskan tentang bagaimana seseorang itu mengonsumsi barang pada saat pertama kali mengonsumsi rasa kenikmatan dan kepuasannya itu tinggi. Tapi setelah terus-menerus dikonsumsi, yang ada malah semakin menurun, bahkan semakin jenuh dan menjadi negatif. Hampir sama kan dengan LDR tadi, karena hukum Goosen 1 ini kita sebutnya dengan LDMU atau the law of marginal utility. The law of diminishing marginal utility. Bu Tia ulangi ya. Oke, dalam hukum Goosen 1 di sini Bu Tia misalkan adalah seseorang yang terbiasa mengonsumsi bakso, meatball. Awalnya ketika seseorang mengonsumsi bakso, kepuasan pertama adalah kenyang, nikmat karena sudah lama tidak pernah makan bakso. Tapi bagaimana jika menu 1 minggu itu adalah bakso? Pertama bakso Pak A, bakso Pak C, bakso Pak D. Wah, Pak D, habis ini bakso Bude ya. Nah, di sini yang ada seseorang akan mengalami kejenuhan, mengalami kebosanan. Sama seperti yang biasa mengonsumsi makanan instan. Awalnya merasa puas, dingin-dingin makan mie instan rasa kuah, mie instan kuah. Tapi lama-lama jika dikonsumsi selama seminggu berturut-turut, yang terjadi adalah kebosanan. Maka kita untuk lebih mengingat hukum Goosen 1 ini, kita singkatnya dengan hukum G-nya ganti B, menjadi hukum bosen 1. Setelah tahu ini, nanti kalian bisa membahasakan saya bosan dengan kamu seperti hukum Goosen 1. Nah, itu. Padahal di sini maksudnya untuk lebih memudahkan untuk mengingat ya anak-anak. Baik, selanjutnya adalah tentang hukum Goosen 2. Di sini ternyata pola konsumsi seseorang itu mengombinasikan dua barang sampai dengan tingkat kepuasan yang sama. Jadi kalau sukanya makan buah apel, apelnya habis 3, jeruknya habis 2, maka dia akan mengalami kepuasan ketika apelnya tadi jumlahnya 3, jeruknya 2. Atau mungkin di sini apelnya 2, jeruknya 3, dibalik. Di sini ketika dikombinasikan sampai pada suatu titik, oh akhirnya saya mengalami kepuasan. Jadi jumlahnya sama 5, tapi mungkin di sini apelnya 3, jeruknya 2. Apelnya 2, kemudian jeruknya 3. Apelnya 1, jeruknya 4. Nah, seperti itu anak-anak. Itu adalah hukum Goosen 2. Yang dipopulerkan oleh Hermann Goosen. Beliau adalah ahli ekonom dari Jerman. Selanjutnya untuk pendekatannya, selain kardinal tadi adalah pendekatan ordinal. Di mana pendekatan ordinal ini dia tidak dapat dihitung dengan nominal, hanya bisa dibandingkan saja. Dalam pendekatan ordinal kita gambarkan dengan kurva indiferensi. Apa itu kurva indiferensi? Kalau kalian tadi menyimak penjelasan Bu Tia tentang kurva isokuan, maka untuk kurva indiferensi ini cukup mudah dan bahkan mudah untuk memahami. Sudah siap? Siap tidak? Baik, mari kita lanjutkan. Ini adalah kurva indiferensi, yang mana kurva indiferensi di sini hampir sama dengan kurva isokuan. Hanya saja yang membedakan, untuk kurva indiferensi ini
Yang X-nya ini adalah dimisalkan barang dan Y-nya juga barang. Kalau tadi kurva isokuan, X-nya itu adalah labor, Y-nya modal atau sebaliknya. Kalau di sini X, Y-nya itu adalah barang. Ini adalah gambaran dari kurva indiferensi. Lalu apa ciri-ciri dari kurva indiferensi? Apa ya? Ini dia. Sama seperti kurva isokuan, kurva indiferensi di sini semakin ke kanan maka semakin tinggi tingkat kepuasan. Kalau tadi isokuan semakin tinggi outputnya. Kalau di sini semakin tinggi tingkat kepuasannya. Tidak berpotongan juga, slope-nya negatif karena ketika X-nya itu 8, Y-nya 2. Kemudian X-nya 2, Y-nya 6. Jadi selalu mengalami satu naik, satu turun. Maka ini menyebabkan slope-nya itu negatif. Selanjutnya kurva indiferensi ini sama dengan kurva isokuan, cembung terhadap titik 0. Jadi tidak horizontal, tidak vertikal. Perhatikan bentuknya anak-anak. Di sini untuk kurva indiferensi bisa kita katakan adalah cembung. Oke? Baik anak-anakku semuanya, itu tadi kegiatan konsumsi. Digambarkan dalam pendekatan ordinal dengan kurva indiferensi. Itu tadi penjelasan yang sudah Bu Tia sampaikan anak-anakku semuanya tentang kegiatan produksi, distribusi, dan juga konsumsi. Yang mana di dalam kegiatan produksi kita mengenal tadi tentang tujuan, ada faktor-faktor produksi, ada 4 ya tadi ya, dan juga tadi dalam kegiatan produksi ada kurva isokuan dan kurva isokuan dan juga garis isokos. Untuk distribusi kita mengenal dengan faktor-faktor yang mempengaruhi, kita menyingkatnya dengan huruf P4. Selanjutnya untuk kegiatan ekonomi yang ketiga tadi adalah kegiatan konsumsi. Di dalam kegiatan konsumsi di sini ada ciri-cirinya, tujuan, faktor, kemudian ada teori perilaku konsumen yaitu digambarkan dengan pendekatan kardinal dan juga ordinal. Dan juga di dalam kegiatan konsumsi ada kurva yang namanya adalah kurva apa anak-anak? Iya, betul sekali, indiferensi. Itu tadi penjelasan yang Bu Tia sampaikan. Kurang lebihnya Bu Tia mohon maaf jika kalian belum memahami penjelasan Bu Tia, bisa kalian cepat majukan video ini. Dan anak-anakku semuanya, mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.